Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Janatahu dengan NIM 211100085 kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang sistem database rekam medis di rumah sakit. Nah, sebelumnya di tutorial itu sudah kita buat folder kerja dari sistem rekam medis ini. Nah, sebelum kita membuat perancangan user interface-nya dengan kode editor, kita harus memastikan terlebih dahulu sistem database rekam medis di rumah sakit tersebut atau basis datanya. Nah, di sini saya sudah membuat basis datanya itu di PHP MyAdmin. Mungkin saya coba buka dulu. Oke, wait. Masih loading ya. Oke, di sini ya. Oke, sabar. Masih loading. Wow. Tiga. Oke, masih loading. Nah, basis data dari sistem rekam medis di rumah sakit ini saya sudah membuatnya. Di sini saya beri nama database-nya itu dengan WJ Hospital sesuai dengan folder kerja saya. Nah, di dalam database ini terdapat 18 tabel yang akan digunakan dalam sistem rekam medis di rumah sakit tersebut. Nah, di sini tabel yang pertama yaitu tabel ruang. Nah, tabel ruang ini berisi nama-nama ruang dan di sini strukturnya itu hanya ada 2 atribut yaitu ID ruang dengan nama ruang yang berada di rumah sakit tersebut. Di sini ada tabel resep yang dimana untuk bagian apoteker. Di dalamnya itu terdapat atribut ID resep, obat, dosis, satuan, jumlah, dan ID karyawan ini untuk bagian apotekernya. Nah, di sini ID rekam medis yang dimana resep obat dari setiap pasien tersebut. Kemudian di sini ada tabel rekam medis. Nah, tabel rekam medis ini berisi rekam medis dari pasien-pasien yang melakukan rawat jalan dengan rawat inap di rumah sakit tersebut. Terdapat 22 atribut ya untuk bagian tabel rekam medis ini. Oke, selanjutnya untuk tabel rawat inap ini. Tabel rawat inap ini dia ada 6 atribut yang dimana untuk pasien yang melakukan rawat inap, data-data dari pasien yang melakukan rawat inap. Dan di sini ID karyawan ini untuk petugas pendaftaran. Nah, seperti itu. Petugas pendaftaran yang akan melakukan pendaftaran untuk pasien yang melakukan rawat inap. Nah, di sini ada tabel poli. Nah, tabel poli ini dia hanya berisi ID poli dengan nama poli dari poli-poli yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tabel penyakit. Nah, ini berisi rekapan data penyakit, nama-nama penyakit dari pasien yang berada di rumah sakit tersebut. Di sini ada 2 atribut saja yang di dalam tabel penyakit. Kemudian di sini ada tabel pasien, itu berisi data-data pasien yang akan melakukan rawat inap dengan rawat jalan di rumah sakit tersebut atau sistem
sistem rekam medis di rumah sakit tersebut. Kemudian ada tabel obat. Nah, tabel obat ini berisi data-data obat dimulai dari atribut ID obat sampai dengan ketersediaan obat tersebut. Nah, di sini ada 7 atribut. Oke. Selanjutnya ada tabel keahlian dokter. Nah, di sini di rumah sakit tersebut pasti memiliki keahlian dokter. Jadi di sini kita beri ada tabel keahlian dokter, ada atributnya itu ada 3 saja, ID keahlian dengan nama keahlian, kemudian biaya dari setiap keahlian dokter tersebut. Oke. Kemudian di sini ada tabel karyawan berisi data-data karyawan. Nah, di sini kita buat semua karyawan baru. Kemudian di sini atributnya itu akan kita beri dengan pekerjaan yang dimana karena setiap nama-nama dari orang yang berada di dalam rumah sakit tersebut seperti dokter, kasir, perawat jaga, perawat pemeriksa, apoteker, dapur, cleaning service, semua kita masukkan datanya itu ke dalam tabel karyawan ini. Dan di sini nanti kita akan pisahkan dengan pekerjaan mereka. Seperti dokter, pekerjaannya itu kan dokter, seperti itu. Dan di sini ada 10 atribut untuk tabel karyawan. Dia berisi di sini datanya itu ada 10 data untuk bagian karyawan. Nah, di sini ada tabel kamar untuk pasien yang melakukan rawat inap. Nah, di sini atributnya itu hanya 4. Di sini ada nama dari kamar, dia kelasnya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau VIP, dan di sini harga dari setiap kelas tersebut atau setiap ruangan tersebut. Nah, kemudian di sini ada tabel jadwal karyawan. Nah, di sini ada tabel dari jadwal setiap karyawan yang akan bertugas di rumah sakit tersebut. Nah, di sini strukturnya itu ada ID jadwal karyawan, ID karyawan seperti apoteker, dokter, perawat jaga, perawat pemeriksa, petugas pendaftaran, kasir, dapur, cleaning service, dan itu saja. Nah, di sini ada 7 atribut. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tabel dokter poli. Nah, karena di sini kita buat ada tabel poli, berarti di sini setiap poli memiliki dokter polinya. Nah, di sini strukturnya itu ada ID dokter poli, ID polinya, jadi dokter tersebut berada di poli tersebut, dan ID karyawan ini yaitu dokter tersebut. Untuk dokter ya, dokter tersebut. Nah, di sini ada detail perawat jaga, tabel detail perawat jaga. Nah, dia berisi ID karyawan dari perawat jaga tersebut, dan di sini ID rawat inap. Nah, seperti itu. Jadi perawat jaga ini dia bertugas di kamar rawat inap, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tabel dari detail penyakit. Nah, dia di sini strukturnya itu ada 3, yaitu detail penyakit, rekam medis dari pasien yang melakukan rawat inap dan rawat jalan, dan kemudian penyakitnya itu apa, seperti itu. Nah, di sini ada tabel detail keahlian dokter. Nah, di sini strukturnya itu ada 3, yaitu ada ID detail keahlian, dan juga di sini ada ID karyawan, untuk dokter tersebut. Kemudian di sini untuk ID keahlian dari dokter tersebut. Oke. Selanjutnya di bagian mana lagi? Oke. Di bagian cek kebersihan ruangan. Nah, cek kebersihan ruangan ini untuk bagian cleaning service yang dimana dia akan memonitoring kebersihan di setiap ruangan. Nah, di ruangan ini ada 5 atribut yang dimana untuk ID check-nya, tanggalnya, ID ruangannya mana, statusnya bersih atau tidak, dan karyawan dari cleaning service tersebut. Nah, di sini ada tabel cek kebersihan kamar.
Nah, kamar ini juga ada 5 atribut, dia sama dengan ruangan, tapi tabel ruangan dan kamar itu beda. Ruang itu seperti ruang operasi, ruang ICU, seperti itu. Sedangkan kalau kamar itu untuk kamar rawat inap dan kamar untuk penginapan perawat jaga, seperti itu. Oh, ya, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya buat dari sistem basis data rekam medis. Di rumah sakit ini terdapat 18 tabel yang akan kita gunakan dari sistem basis data rekam medis yang akan kita gunakan di rumah sakit tersebut. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.